Iya, ini kan banyak mungkin ya industri-industri perfilman ini kan aku lihat bahwa ketika film-film yang sudah diproduksi oleh anak-anak bangsa, biasanya mereka hanya bisa melalui satu pintu gerbang. Nah, ini kadang jadi problem. Nah, ini kan tidak boleh sebenarnya. Kenapa tidak boleh? Karena undang-undang kita masih tidak mengenal itu. Kita harus membuat persaingan bebas, tapi tidak boleh monopoli, gitu. Persaingan bebas, sama-sama bisa mengekspresikan ide-ide kreatifnya di dalam dunia perfilman, tetapi mereka tidak bisa dengan membatasi karena adanya kemampuan yang lebih. Nah, inilah yang Mas Giri mendorong kepada saya, meyakinkan kepada saya, Mas, ayo bareng-bareng kita ciptakan bahwa perfilman Indonesia ini tidak harus dimonopoli oleh hanya orang-orang tertentu. Batasan-batasan seperti apa Mas dalam konteks monopolinya? Tentu dikembalikan pada undang-undang. Karena memang monopoli adalah diatur dalam peraturan perundang-undang, tentu undang-undang itulah yang mengatur. Mas Rik, sebelum nanti pecah ke bola, di industri film itu kan lebih banyak juragan-juragannya dari impor Indo lah. Sebut saja Manoj, sebut saja Navin, sebut saja Chan Parwes. Mas Rifai sebagai pengacara pribumi gitu, gimana sih menanggapi banyaknya bos-bos tengah dari India juga? Ini siap bersaing nggak sih dengan nama-nama besar seperti itu? Apalagi PH yang Mas bangun cukup sangat-sangat masih baru banget gitu loh Mas. Gimana Mas? Iya, justru inilah PR kita Mas. PR kita, saya tahu bahwa kita akan berhadapan dengan tembok besar. Tetapi satu hal yang pasti bahwa ketika seseorang keluar di situ ada mereka kena aturan sebenarnya. Yaitu tentang penanaman modal asing. Mereka kena keterkaitan asing. Ini sebenarnya kalau kita mau kompetisi, kalau undang-undang itu benar-benar diterapkan, maka mereka juga tidak akan semudah itu. Nah, sehingga di sini siapapun anak bangsa yang mempunyai keinginan untuk masuk dalam industri kreatif film perfilman, maka sangat terbuka lebar. Ayo kita sama-sama berjalan dengan sehat, ayo kita sama-sama berkompetisi, ayo kita sama-sama membangun perfilman Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalian juga harus ada aturan hukumnya, kalian juga ada aturan mainnya. Ketika Anda melanggar aturan undang-undang, ketika Anda mereka juga ada sanksinya. Ini yang membuat kami berani untuk melangkah ke depan dalam perfilman Indonesia. Kenapa lahir pas pandemi Mas? Kenapa nggak dari lama? Ya, memang ini kami memang sebenarnya lama Mas. Kami memang kalau dalam dunia perfilman saya bergabung masih baru. Karena memang sebelumnya saya lebih banyak mempelajari tentang klub bola. Kalau klub bola kebetulan saya sempat menjadi pengurus salah satu Liga 1 juga di situ. Saya menjadi pengurus saja di bidang hukum, jadi saya banyak belajar. Memang saya ada keinginan untuk nantinya next untuk membeli salah satu klub yang ada di situ. Nih terakhir Mas dari aku, sudah jadi pengacara sukses, tapi juga ustadz juga bisa dibilang, karena di Jombang sering bangun masjid dan lain-lain. Sekarang juga jadi produser film, eksekutif produser lah. Ya beda tipis sama owner juga kan. Lalu nanti juga akan menjadi pemilik bola. Sebenarnya fokus Mas tetap kemana sih Mas? Kalau dunia yang tidak akan pernah saya tinggalkan dan itu ada yang membuat saya sampai hari ini, itu di dunia lawyer. Dunia lawyer yang kapanpun mungkin anak-anak cucu saya mungkin akan saya nanti kalian jadilah lawyer. Karena lawyer ini apapun ketika nanti sekian tahun ke depan akan mempunyai prospek yang sangat bagus sama seperti di negara-negara maju. Kalau misalkan saya ada pemikir untuk klub bola, memang itu hobi. Dan dari kecil sampai saya SMA pun saya memang pemain bola. Dan olahraga cuma masih futsal sampai hari ini. Nah, klub bola ini memang saya pengen punya lama. Makanya saya dulu banyak belajar dan menjadi pengurus salah satu Liga 1. Kemudian saya sering nonton bola di luar itu karena saya pengen mempelajari tentang anatomi klub bola itu sendiri. Kalau diucapkan sekarang, nggak takut Mas nih mau disaingi sama bersaing dengan Raffi Ahmad yang baru beli Cilegon FC? Itu bagus, biar kita sama-sama berkompetisi nanti kan ya, itu bagus. Karena kalau Mas Raffi Ahmad mau beli klub dan kita juga misalnya kata kita memang punya klub sama-sama, itu bagus. Artinya gini, industri bola ke depan akan mempunyai prospek yang sangat bagus. Apalagi nanti kita sudah ikut pola-pola transfer pemain, ada pendidikan pemain yang bagus, kita bisa bisa menjual pemain-pemain keluar. Tentu ini kan cara pandang kita ke depan bahwa prospek bola di Indonesia mempunyai prospek yang cukup bagus. Tinggal bagaimana cara pengelolaan ini akan menjadi sebuah industri bola yang cukup menarik
seperti itu. itu. Ya. Ya, Siap. Ayo mas, ayo mas. Baik, Bang. ya silakan. Ya. Oke, Mas Rifai, mungkin bisa sedikit diceritakan ketertarikannya menjadi IP dari sebuah film itu seperti apa sih? Mas? Pengacara jadi bikin film. Jadi sebenarnya ini adalah Mas Giri itu meyakinkan saya berkali-kali bahwa ayo sama-sama Mas membangun di perfilman kan gitu. Saya bilang bahwa saya ini berbackground lawyer, tentu saya harus berpikir lebih dulu tentang hal ini karena ini bagi saya adalah dunia baru yang sebelumnya saya belum pernah berkecimpung di sini. Kalau sebagai lawyer saya sudah cukup lama ya. Saya sudah cukup lama. Klien saya cukup banyak, mulai kepala daerah, menteri pun banyak. Tapi kalau dunia ini benar-benar adalah hal baru bagi saya. Ketika Mas Giri meyakinkan ke saya dengan berbagai hal yang menarik menurut saya tentang perfilman ini, maka saya tertarik gitu. Nah begitu tertarik saya tanya, terus seperti apa? Mekanisme dan cara pembuatannya gimana? Nah, maka beliau menjelaskan dengan secara baik, dengan secara detail. Akhirnya kami tertarik. Oke, kita sama-sama untuk buat bareng-bareng. Itu sih mulanya itu. Butuh berapa lama waktu untuk memutuskan akhirnya oke, saya terjun ke dalam dunia film? Ya sebenarnya juga cukup lama juga ya, karena sebenarnya tidak hanya Mas Giri, sebelumnya juga sudah ada orang yang mengajak saya untuk bergabung di situ. Tapi saya belum berminat. Tapi ketika Mas Giri mengajak bergabung dan Mas Giri bisa berargumen dengan cukup baik bahwa ini adalah perfilman yang harus didukung dan Mas Rifai perlu ada di situ untuk sama-sama kita bareng-bareng memajukan perfilman nasional. Nah, ide-ide kreatif ini yang Mas Giri sampaikan ke saya dan mampu meyakinkan saya sehingga saya bilang oke, itu mungkin sekitar 3 bulanan lah saya harus mengatakan oke Mas, kita untuk bareng-bareng ini. Bang, kenapa nih Bang mau bisa dibilang udah lama banget nggak muncul di media gitu kan ya? Khususnya hiburan. Iya, khususnya hiburan. Biasa untuk menangani rekan-rekan artis juga kan bukan sama KPK juga kalau nggak salah. Nah sekarang mau muncul lagi nih Bang. Gimana Bang? Kemarin kesibukannya? Kalau kesibukan masih sama ya. Saya tiap hari memang saya kan memang bekerja sebagai seorang lawyer ya, tentu saya tiap hari juga masih sidang. Tadi juga sama, masih ada sidang. Kemudian harusnya kan minggu lalu kita ketemu untuk preskon karena saya masih ada di sidang di Surabaya dan Malang, sehingga baru bisa hari ini. Jadi memang pekerjaan asli saya kan memang sebagai seorang lawyer, tentu ini tidak akan pernah saya tinggalkan juga, walaupun nanti saya di IP di sini bersama Mas Giri dan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya sebenarnya kan tidak hanya di bidang ini. Dulu kami pernah punya rencana membuat kafe, beberapa kafe untuk usaha gitu ya. Bahkan kami sempat sedang mempelajari untuk salah satunya adalah membeli klub bola juga. Nah, ini kami juga menghitung itu semua, tapi yang pertama yang kami terjuni ternyata adalah di dunia perfilman. Bang, bisa dibilang mau kalimat apa? Ini juga ya Bang ya. Yang tadi fokus pengacara sekarang ke Iya. pengen bola juga. Betul. Bang, kalimat apa yang paling mujarab dari Giri sehingga Anda mau jadi masuk ke film? Dan mungkin ada latar belakang sebagai keluarga film gitu atau apa? Kalimat yang paling indah dari Mas Giri adalah Mas Giri orangnya rasional dalam artian ketika memberikan pandangan ke saya tentang perfilman nasional ini, yang sebelumnya saya adalah tidak ada di situ. Kemudian kenapa saya bilang rasional? Karena Mas Giri mampu menjelaskan kepada saya tentang industri perfilman. Industri perfilman saat ini seperti ini. Kemudian pada saat pandemi seperti ini, maka terjadi seperti inilah. Ini Mas Giri mampu meyakinkan saya bahwa kita harus bergerak di perfilman ini dan jangan pernah takut dengan pandemi. Nah, ide-ide kreatif ini dimunculkan. Saya tanya, ini Mas, ini kan industri ini adalah industri imajiner, industri kreatif yang tentu membutuhkan cara pemikiran yang baru. Nah, pemikiran yang baru inilah akhirnya kita diskusi panjang dengan Mas Giri itu, yang sebelumnya saya tidak dapatkan dari
teman yang lainnya ketika meyakinkan saya untuk bergabung sebagai IP di tempat yang lain. Mas, tadi ada yang menarik, monopoli